Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, gelas diletakkan. Jangan lupa syukur dan sembahyang. Bismillah mengawali jelang iftar kuucapkan. Apa kabarnya pemirsa sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Iya, pemirsa, senang sekali saya Mugi Zainal kembali di jelang iftar. Apa kabar semua? Semoga Ramadan Karim yang Ramadan selalu kita rindu, selalu kita nanti, karena Ramadan banyak sekali berjuta pahala yang bisa kita dapatkan. Ya, apa kabarnya juga anak-anakku yang cantik salehah dari Rumah Quran Umar bin Khattab? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus ya puasanya ya. Alhamdulillah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya nih ya, siapa sih yang pengen bahagia? Tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Ayo, siapa? Pasti semua kepengen nggak nih? Anak-anakku yang saleha, pasti pengen semua kan? Gimana sih caranya? Kalau kita bertanya pasti semua mau. Nah ini dia, di tema Jelang Iftar kali ini kita akan ngebahas tema bagaimana caranya bahagia dunia dan akhirat. Kita pengen sekali membahas ini dan kebetulan di samping saya Masya Allah sudah hadir nih dua narasumber yang beliau-beliau ini juga cukup sibuk. Tapi Masya Allah udah hadir nemenin saya nih ya. Kita sapa langsung narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dr. Kandidat Bapak Haji Abdul Mun'im Rintonga SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pemirsa, semoga sehat semua. Amin. Senang ya Bapak hadir ke sini ya. Alhamdulillah. Iya pemirsa, beliau Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan juga anggota Wantimpus DPP LVRI. Ini beliau sangat sibuk tapi makasih udah hadir ke Jelang Iftar ya Ustadz. Ya, narasumber kita yang kedua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Sahdan SAGMAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, tadi jalan-jalan dari Bekasi nih ceritanya ya. Dari Bekasi. Menuju ke Bogor macet nggak nih? Subhanallah, alhamdulillah lancar. Semua karena diniatkan karena Allah ya Ustaz ya, Masya Allah. Ya pemirsa, beliau Ketua Dakwah dan Keumatan IKA di Bekasi, Mubalik, dan juga beliau masih aktif mengajar di SMKN 1 Tarumajaya Bekasi. Masya Allah. Nih Ustadz, tema kita bagus banget hari ini. Iya. Bahagia dunia akhirat dan hidup bermakna. Nah ini dia Ustadz, kita pengen ngebahas itu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi inti nih, saya mau bertanya ke Ustadz Abdul Mun'im. Yang dimaksud hidup bahagia dunia akhirat itu seperti apa ya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, selamat berpuasa. Semoga Allah menerima puasa kita. Amin. Jadi yang dicari oleh manusia hidup itu memang bahagia. Tapi beda orang Islam dengan non-Islam tentang bahagia. Orang banyak cari bahagia itu di dunia. Tapi kalau di Islam itu ada dunia dan akhirat. Dunia, akhirat itu satu kehidupan yang luar biasa bagi orang Islam. Di dunia ini semua orang ingin bahagia. Arti bahagia itu senang, gembira, beruntung, sukses ya. Ini adik-adik kepingin sukses semua kan? Nah, kalau udah sukses biasanya bahagia. Amin. Kalau orang bahagia itu biasanya wajahnya pun senyum, lebih cantik, lebih ganteng yang laki-laki. Kalau udah nggak bahagia itu sedih namanya. Suram ya mukanya. Suram, ya kan mukanya pun nggak enak dilihat. Merengut Kita gitu tadi ya. yang gembira jadi ikut sedih kan melihat wajahnya sedih. Karena tidak bahagia dia. Iya. Orang nggak bahagia itu biasanya gelisah aja hidupnya. Gelisah, tidur, payah tidur, bangun pun nggak enak, jalan kemana-mana pun nggak enak. Karena itu hidup ini yang dicari manusia adalah bahagia, yaitu hidup gembira, beruntung, senang. Nah, apalagi kita orang beragama, bahagianya beda. Bahagia orang beragama itu karena imannya,
karena ilmunya dan karena amalnya. Masya Allah. Orang beriman itu bahagia tuh, beriman. Karena apa? Dengan iman itu rasanya hidupnya terbimbing dan ada arah tujuan hidupnya. Kalau nggak beriman itu kadang-kadang bingung, mau kemana diarahkan hidup ini, bingung, ya kan? Nah, orang beriman itu biasanya ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu imannya juga ngawur nanti, bisa salah. Dan orang beriman dan berilmu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan juga iman dan ilmunya untuk apa? Nah, harus diamalkan. Jadi iman, ilmu, amal harus diamalkan. Jadi bahagia itu harus dicari oleh manusia, terutama orang-orang Islam, supaya beruntung hidupnya, senang, bahagia di dunia. Ada lagi bahagia di akhirat. Kalau bahagia itu ada dalam perasaan ya di dunia ya. Kalau di akhirat nanti beda lagi alamnya. Di akhirat itu mulai dari alam barzah, ada alam mahsyar, ada alam baka terakhir. Di kubur itu kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Di akhirat itu yang mana yang mau kita cari bahagia itu? Ya yang di dalam kubur. Di dalam kubur itu ada dua, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kita mau cari nikmat kubur apa siksa kubur? Nah, apa nikmat kubur itu? Kita bebas siksa, tidak terasa lama di kubur, dan kuburan itu gelap, tapi jadi terang karena kita bahagia, doa kita dikabulkan, amal kita diterima. Dan kuburan itu sempit, jadi lapang karena kita beriman dan beramal gitu. Kemudian di padang mahsyar itu nanti akan dihisab, dihitung, terasa lama sekali. Kalau kita bahagia di padang mahsyar, nggak terasa lama hitung-hitungan itu. Dan hasil hitungan itu nanti kita jadinya masuk ke surga. Itu namanya bahagia di padang mahsyar. Apalagi bahagia di alam baqo yang terakhir. Kita tidak masuk neraka tapi masuk ke surga. Masya Allah. Baik. Ya, nanti kita lanjut lagi ya, Ustadz Abdul Mun'im dan juga anak-anakku tersayang serta pemirsa di rumah. Tayangan hari ini insya Allah manfaat banget. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Bahagia dunia dan akhirat, semua tentu menginginkan. Ya, jelang iftar kembali lagi pemirsa. Dan juga bagaimana nih anak-anakku yang cantik saleha dari Rumah Quran Umar bin Khattab? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat terus ya puasanya sambil menunggu beduk azan maghrib, kita menunggu berbuka puasa. Tetap kita di jelang iftar. Ya, pemirsa tadi Ustadz Abdul Mun'im sudah menjelaskan mengenai makna hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, sekarang saya juga pengen bertanya kepada Ustadz Sahdan. Ustadz, tentunya biar lengkap nih makna hidup sukses dunia akhirat. Nah, ayat-ayat yang relevan dengan tema kita ini bisa diseringkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Mugi dan para pemirsa TVRI yang berbahagia. Terkait dengan ayat yang relevan dengan pembahasan kita kali ini, yakni saya ambil satu ayat di dalam surah Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Sadaqallahul azim, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapapun yang beramal soleh, melakukan kebaikan, baik itu dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman, jadi mesti harus pondasinya iman. Kalau tidak didasari dengan iman, maka tentu apa yang Allah janjikan pada ayat ini tentang kehidupan bahagia itu tidak akan tercapai. Maka siapapun di antara kita, baik itu anak-anak, ya, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan,
yang kemudian dia beramal saleh sedangkan dia adalah orang beriman, maka janji Allah adalah fananuhsiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan bahagia, kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping dijanjikan kehidupan bahagia, Allah juga janjikan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan pahala yang lebih besar dari amalnya. Nah, jadi para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, kita ambil kesimpulan daripada ayat ini bahwa untuk menjadi orang bahagia mesti harus pondasinya adalah iman dan amal saleh. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jadi bahagia dunia dan akhirat insya Allah tercapai dengan adanya iman dan soleh. Dan tentunya juga tetap action ya, berusaha dan ikhtiar intinya. Betul ya Ustadz sekali. ya. Ya. Baik, nah untuk Ustadz Abdul Munin sendiri, pasti dong meraih sesuatu tuh bahagia dunia akhirat semua pasti mau. Nah pasti, tapi kita harus punya langkah-langkah nih untuk meraih itu. Apa nih Ustadz kiat-kiat agar kita bisa meraih bahagia dunia dan akhirat? Baik. Ya, tafadhol Ustadz. Pemirsa, kita lanjutkan ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Amin. Jadi kita harus melakukan action, langkah-langkah untuk mencapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tentu ada bedanya. Kalau bahagia di dunia, terutama adik-adik ini perlu tahu ya, kalau mau bahagia, hidup itu harus direncanakan. Orang bangun rumah aja ada gambarnya. Betul. Apalagi kita kehidupan harus ada rencananya. Tapi saya perhatikan banyak anak muda nggak buat rencana hidupnya ke depan bagaimana. Kita kalau buat rencana kehidupan kita ke depan, terang benderang tuh apa yang mau kita lakukan langkah-langkah ke depan. Tapi kalau nggak ada rencana, gelap semua. Bingung kita mau jadi apapun bingung. Kalau kita bingung untuk buat rencana ke depan mau jadi apa, kita tanyalah sama orang-orang yang udah banyak pengetahuannya atau guru-guru kita. Tentu mereka sudah pernah menjalani hidup. Kalau mereka menasihati kita bagaimana hidup berencana, insya Allah kita tahu langkah-langkah ke depan. Yang kedua, kita harus paham tentang waktu. Allah sangat mengingatkan kita tentang waktu. Kalau kita mau bahagia ke depan, harus tahu kita langkah-langkah. Paling tidak hidup ini ada 3 langkah utama yang harus kita kerjakan. Pertama, fase ketika kita muda. Muda itu dari mulai lahir, bayi, anak-anak, remaja, dan pemuda. Yang kedua, itu saat kita dewasa dan berumah tangga. Yang ketiga, ketika kita tua, jompo, dan lemah. Jadi ada kita 3 fase. Ketika kita lahir, bayi, remaja, pemuda, itu kita membuat fondasi. Sebelum bangunan ada, fondasi dulu. Bagaimana supaya bangunan yang akan datang kita kuat. Nah, artinya ketika adik-adik ini sekolah SD, SMP, SMA, bahkan TK itu semua membangun fondasi supaya ketika hidupnya nanti udah berlanjut, dia udah tahu apa yang harus dikerjakannya. Bayangkan kalau adik-adik ketika membuat fondasi misalnya nggak punya modal, cuma menghafal Quran aja. Kemudian setelah selesai menghafal Quran, masuk ke tahap dewasa, mau berumah tangga, mau bekerja, bisa apa kata perusahaan itu? Hafal Quran. Belum tentu bisa kerja karena di situ bengkel. Dia taunya bagaimana keahlian bengkel. Jadi di samping menghafal Quran harus punya keterampilan supaya ketika kita menjalani kehidupan nanti setelah kita bangun fondasi, kita punya modal yang kuat supaya jangan bingung hidup ini. Nah, tapi ingat ketika kita berumah tangga, ketika kita mencari uang, biasanya suami ya yang cari duit, ya bukan istri ya kalau dalam Islam ya. Tapi sekarang suami istri cari duit. Nah, jangan lupa nanti kita ada masa tua. Jadi ketika kita masa jaya-jaya seperti itu, kita jangan boros, jangan habiskan penghasilan kita. Nanti kalau nggak menderita kita waktu tuanya. Cobalah lihat di jalan raya itu banyak bapak-bapak pemirsa, ibu-ibu yang sudah tua, terpaksa cari duit padahal seharusnya dia udah istirahat menggunakan hasil yang didapatnya ketika dia menjalani kehidupan masa tengah itu. Tapi karena dia royal, uangnya entah kemana-mana, waktu masa tuanya dia nggak punya apa-apa, hilang bahagianya, dia harus bekerja terus. Karena itu mari masa tua itu kalau bisa kita gunakan untuk
menikmati hasil Ya. tanaman kita ketika kita masa di Masya tengah itu. Allah, Terima iya. kasih. Jadi intinya tetap harus ada planning ya Ada ke planning. depan untuk meraih itu semua ya. Nah, untuk Ustadz Sahdan sendiri ya, Ustadz Sahdan ya. Tentunya kan ada syarat-syarat juga dong. Ya, agar benar-benar tercapai nih bahagia dunia akhirat nih. Nah, kalau tadi Pak Muin juga panjang lebar ya, merencanakan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Ustadz Sahdan sendiri bagaimana nih? Ya, tafadhol Ustadz. Baik, untuk meraih sesuatu yang besar tentu memang harus memenuhi syarat-syarat. Dan saya ingin sampaikan syarat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Untuk meraih kehidupan yang bahagia, pertama sekali adalah harus iman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang lainnya. Itu mesti. Ya. Ya. Karena kalau tidak beriman, mungkin bisa saja merasakan bahagia, tapi hanya sebatas di dunia. Ya, tetapi kalau orang beriman, sebagaimana tadi Kiai sudah sampaikan, insya Allah orang-orang beriman, kebahagiaannya tidak hanya sebatas di dunia, tetapi juga nanti kebahagiaan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, iman harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Nah, beramal soleh, ya, melakukan kebaikan, itu menjadi kunci untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup seseorang. Ya, berusaha semaksimal mungkin berupaya untuk mengisi segala potensi yang Allah berikan dalam hidup ini untuk beramal soleh. Lalu berikutnya adalah tentu ini penting, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi untuk memperoleh nikmat bertambah-tambah dalam hidup seseorang, Ya. maka kunci utamanya adalah bersyukur. Bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Masya Allah, ikhlas, bersyukur ya, dan tetap berusaha ya, itu akan membuat yang pasti juga keimanannya tadi ya, Ustadz Sahdan juga udah sebutkan, insya Allah ini membuat kita bahagia, mencapai bahagia dunia dan akhirat. Ya, baik pemirsa dan juga anak-anakku tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Nanti kita lanjut lagi ya, temanya menarik banget. Dan untuk pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah kembali di Jelang Iftar, tema kita meraih bahagia dunia dan akhirat. Masih bersama anak-anak santriwati dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Semangat semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustadz Sahdan dan juga Ustadz Abdul Mun'im, kita tadi udah banyak nih membahas masalah bahagia dunia dan akhirat. Tapi kita kasih kesempatan dulu ya anak-anak kita untuk bertanya tentang tema ini. Nah, di sebelah sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan. Sebut nama ya, Nak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Magfirah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Muhin. Ustadz, bagaimana contoh hidup bahagia dan bermakna, Ustadz? Nah, Terima kasih. iya, Ustadz Abdul Mun'im. Baik, Iya, ini contoh tafadhol. ya. Iya. Contohnya dua, ibu bahagia dan hidup bermakna. Pernah dengar kata-kata kecil dimanja, tua bergaya, muda bergaya, Iya. tua kaya raya, mati masuk. Surga. Nah, itu, Waduh, enak itu bener contoh ya. bahagia. Yang orang pasti waktu anak-anaknya bahagia kalau dia itu dimanja. Tapi kalau dipukuli, dimahari terus itu nggak bahagia. Itu. Waduh. Nah, jadi contoh anak bahagia, sampai ya. sering dimanja, disayang, diajak jalan-jalan, disekolahkan, itu bahagia. Nah, kemudian waktu mudanya bisa bergaya, nggak loyo. Nah, ini kan cantik-cantik tampilnya, Masya Allah. karena penampilannya bagus. Itu bahagia. Kalau nggak bahagia, pakaiannya asal-asal koyak-koyak itu, ya kan? Jadi kalau orang bahagia, contohnya waktu muda, penampilannya bagus. Nah, kalau bisa tua kaya raya, jangan miskin. Menderita itu nggak bahagia itu kalau kita udah tuanya miskin. Saya banyak juga memperhatikan saudara-saudara kita, kalau nggak cari duit, nggak makan. Itu menderita tuh, nggak bahagia. Enaknya kerjanya dikit, uangnya banyak. Masya Allah. Caranya gimana, tahu?
Kalau orang kerja pakai tenaga, walaupun kerja keras karena nggak cerdas, capek dia uangnya sedikit, benar nggak? Tukang becak misalnya. Tapi ada orang kerjanya dikit, uangnya banyak, karena kerjanya bukan pakai otot, pakai otak. Cuma teken-teken aja sekian juta. Kayak Ustazah Mugi ini termasuk orang bahagia masa mudanya dia cuma ngomong-ngomong aja duitnya banyak. Tapi ada yang harus masak, jualan, baru dapat duit. Nah itu kurang bahagia. Jadi kalau bisa kita tuanya kaya raya. Nah terakhir mau bahagia, matinya masuk surga ya, saudara. Bagaimana cara masuk surga? Ya tentunya ikuti perintah Allah, jauhi larangannya. Selamat di dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Itu namanya bahagia. Kecil dimanja, besar bergaya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu Baik. jawaban saya. Yap. Bagaimana? Lumayan, alhamdulillah. Terima Nanti kasih Ustadz. boleh dibahas lagi lebih lengkap nanti setelah acara ya bersama Ustadz Abdul Muhsin. Iya, kita kasih lagi pertanyaan nih. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila. Afan Ustadz mau nanya, di manakah letak bahagia itu? Apakah materi bisa menjamin kita untuk masuk surga? Nah, Ustadz, ini materi banyak, harta banyak, jabatan iya, bisa ngejamin bahagia nggak sih dan bisa ngejamin kita masuk surga nggak nih, Ustadz Masya Allah. Sahdan? Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Silakan. Sangat menarik. Saya akan jawab dengan satu ayat Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir, dengan menyebut nama-nama Allah, maka hatimu akan bahagia. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika hati kita ini tenang, harmonis, bahagia. Memang harta juga menjadi alat. Ya, alat untuk memperoleh kebahagiaan, tetapi harta, jabatan dan lain sebagainya itu adalah hanya sebagai alat saja, tetapi tidak menjadi penentu seseorang bahagia. Belum tentu orang itu kaya raya, mobilnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, terus bahagia tidak. Tetapi kebahagiaan itu kata Nabi adalah di dalam jiwa. Karena Nabi pernah mengatakan laisal gina bikasratil arat walakin ginaun nafsi. Bahwa kaya itu bukan banyaknya harta. Bahagia itu bukan karena harta yang banyak, tetapi kekayaan itu sesungguhnya kata Nabi adalah kayanya jiwa. Masya Allah. Jadi di jiwa inilah letak kebahagiaan. Oleh karena itu mesti harus banyak kita tilawah Al-Quran, banyak zikrullah, banyak beramal saleh. Insya Allah kalau hati kita tenang, bahagia, ya insya Allah segala sesuatunya kita akan jalani dengan nikmat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Ya, jadi harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Kalau misalnya kurang aja ya, itu juga nggak bahagia. Masya Allah, gitu ya anakku sayang ya. Baik, dari sebelah sini nih, ada juga yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, di sebelah sini. Ya, di sebelah kiri nih masih ada juga yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa. Ustadz Afan, saya ingin bertanya bagaimana cara menyeimbangkan bahagia dunia dan akhirat. Kalau lagi sedih dekat sama Allah, tapi kalau lagi senang lupa sama Allah. Nah, ini dia nih Ustadz Sahdan. Ustadz Munim lagi sedih ingat sama Allah, lagi senang lupa. Gimana nih caranya? Ya, tafadhol Ustadz Sahdan dulu, silakan. Baik, kehidupan ini memang harus tawazun, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, artinya di dunia kita bahagia, di akhirat juga bahagia. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Harus mengenal hakikat dunia dan hakikat akhirat. Apa hakikat dunia? Dunia ini sementara, sesaat, bukan tujuan utama kita dalam menjalankan hidup ini. Karena setelah dunia itu ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka kenalkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Artinya memang dunia ini bukan tujuan akhir perjalanan hidup kita, tetapi di dunia inilah kita mesti harus beramal,
sebanyak-banyaknya untuk meraih kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menjadi doa apa namanya itu Bu Ustazah? Ya doa Sapu jagat. Abu Aku Jagat. jagat Ini ya. tidak pernah dilupakan Iya, oleh betul. orang selesai sholat pasti Ya. berdoa supaya memperoleh kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. akhirat. Maka sekali lagi kuncinya kenali dunia hakikatnya dan juga kenali akhirat. Apa itu akhirat? Kata Allah, walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Benar. Maka untuk itu kita harus prioritaskan hidup kita untuk kehidupan akhirat. Itu barangkali. Masya Allah, itu ya anakku sayang ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, pengen sih ngobrol lebih banyak lagi nih Ustadz Munim dan juga adik-adikku sayang serta pemirsa di rumah. Cuma waktu nih ngebatasin kita ya. Tapi bolehlah sedikit untuk kesimpulan kepada Ustadz Abdul Munin. Silakan. Ya, pemirsa dan hadirin adik-adik semua dan para ustadz dan ustazah. Kesimpulan kita dalam pertemuan ini, marilah kita cari bahagia dunia dan akhirat. Bahagia itu letaknya dalam hati. Jadi bukan di dalam benda-benda. Belum tentu benda itu membahagiakan kita. Tapi juga tanpa benda-benda itu sulit juga bahagia. Misalnya nggak punya uang, kita sulit bahagia. Jadi benda itu perlu diusahakan, tapi kolbu kita juga harus dijaga supaya benda itu bisa membuat kita bahagia. Karena kadang-kadang ada orang punya uang, tapi membuat dia nggak bahagia, malah main judi, Ya. kalah lagi, judi Ya. lagi, utang sana, utang sini, pinjol, kalah lagi, akhirnya bunuh diri. Itu bahagia. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai gitu. Mari kita Iya. cari bahagia dengan cara yang diridhoi oleh Amin, Allah amin ya Subhanahu wa Rabbal Ta'ala. alamin. Ya baik, Dan bahagia tafadhol dunia juga. akhirat ya. Iya, tafadhol juga nih untuk Ustadz Hadan sedikit Baik. kesimpulan Ustadz. Kehidupan bahagia tentu menjadi cita-cita semua orang. Semua kita pasti ingin bahagia, tetapi tidak setiap orang yang menginginkan bahagia itu memperoleh dengan mudah kebahagiaan. Kenapa? Karena memang caranya yang salah. Kalau kita mengikuti cara yang sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan cara yang sudah diatur oleh Rasulullah dalam hadisnya, insya Allah dengan mudah kita akan meraih bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga para pemirsa juga memperoleh kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Demikian yang bisa Masya disampaikan. Allah, terima kasih banyak Ustadz Abdul Munim dan juga terima kasih banyak untuk Ustadz Sahdan dan juga untuk anak-anakku tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab juga terima kasih. Dan yang pasti semangat kita sama-sama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang pasti selalu bersyukur, banyak berzikir dan memiliki hati yang bersih. Tetap berjuang di jalan Allah. Semangat supaya hidup kita berkah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Yang pasti pemirsa, nantikan selalu jelang iftar ya di TVRI Jakarta ini, dan setiap hari sebelum kita berbuka puasa semoga materi-materi bermanfaat dan juga banyak sekali menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Mari sama-sama kita menutupnya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.